Hai guys, kali ini kita akan jalan-jalan dalam aplikasi Vingo. Jadi kita akan mulakan dengan macam biasa login dan kita akan masuk terus ke tempat paparan macam ini. Paling penting kamu kena rujuk di bawah nih. Di bawah ini ada rujukan, ada tulisan index, ada butang academy, ada butang preferred, ada butang card, ada butang account. Jadi kita akan pergi satu persatu lah. Sekarang nih kita ke butang index dulu. Index ini adalah tempat kita berbelanja. Kalau kita nampak di sini, kita akan nampak dari atas ya. Yang bergerak-gerak nih, sebenarnya kita boleh tekan. Kalau kita tekan macam delivery restriction nih kan, yang ini bila kita tekan sini, dia akan kasih keluar satu notice. Satu notice di mana barang-barang yang tempat yang red zone macam tuh, yang ada masalah pengantaran lah. Oke, seterusnya kalau kita tekan di butang bagian ini pula, ini yang persen ini ialah tempat untuk yang ada diskon 60%. Kita boleh rujuk di sini, di atas sini ya. Satu. Lepas itu di bawah nih kalau kita nampak dia ada tulis new, arrival, ready stock, cost go, brand deals, sama categories. Ini new arrival nih, maksudnya barang yang baru masuk. Ini barang yang baru masuk. Kita boleh tekan juga. Oke, yang ready stock nih yang ada stok di gudang kita. Biasanya ready stock nih kalau kita order dia punya penerimaan cepat lah dalam minggu yang sama. Lepas tu cost go nih ialah tempat kita beli bundle, beli banyak. Yang ini ini untuk orang yang mau ada kedai atau mau beli, ya ada kedai mau beli banyak kan supaya dapat harga murah, pergi ke bagian ini. Lepas tu brand deals ini ialah tempat barang-barang yang ada jenama punya ya. Ini barang yang jenama punya, dikira macam branded lah, brand deal. Lepas tu yang kategori ini untuk memudahkan pencarian kita. Di sini bila kamu tekan kategori dia akan buat paparan ini. Di atas ini ada tulis smart device. Kalau kamu mau tengok semua dalam smart device ini, kamu tekan je butang all, maka dia akan keluar macam ni. Ya, kalau mau tengok audio speaker, ada audio speaker, ini bagi mobile accessory, computer accessory, macam itulah ya. Terusnya mari kita balik lagi. Kita tengok di bawah ni ada tulis new user free gift. Ini maksudnya apa? Sekarang ni ada promosi. Mana-mana yang user baru ataupun Shopee yang baru daftar, setiap kali dia beli barang kan, dia dapat free gift. Contohnya inilah. Contohnya aku mau beli barang, ingat bila kita daftar sebagai shopper, untuk permulaannya kita akan dapat voucher RM5 kan. Jadi kita beli guna voucher tu, voucher tu cuma valid seminggu saja. Contohnya aku mau beli barang guna tu voucher, jadi aku boleh pilih mana satu barang aku mau percuma di sini. Lepas aku pilih ni, barang yang free ni, baru aku pilih barang yang aku mau belilah. Dan ini untuk yang orang baru saja, untuk shopper yang baru daftar. Seterusnya di bawah ini, sini kita ada nampak Lucky Pocket. Lucky Pocket ini adalah angpau. Kalau kita tekan dia, kita boleh share ini link pergi mana-mana media sosial, untuk dapat angpau. Tapi tidak tahu ni masih, aku rasa masih on lagi gitu. Ya. Yang di sebelahnya tu ada tulis to buyers group. Ini ialah tempat untuk beri dalam kumpulan dengan dapat harga 50%. Contohnya aku mau beli ni jam. Aku tekan di butang jam. Aku tekan butang jam dan harganya ialah RM19 dengan syarat aku mesti mau kumpul grup. Contohnya kan mesti mau kumpul. Contohnya bila aku tekan di jam, dia akan keluar sini, nampak ada 2 needed. Aku perlu 2 orang lagi untuk yang beli jam yang sama, jadi baru boleh aku dapat ini harga jam RM19. Harga murah. Kamu boleh guna ini juga untuk dapatkan harga murah. Macam mana mau guna ni? Contohnya tadi kamu sudah pilih jam, sama siapa kamu cari 2 orang lagi kan? Kamu boleh tekan inilah, one more buyer, tekan ini satu. Dia ni perlu satu buyer lagi, ini satu buyer lagi. Kamu pilih antara satu sinilah. Nanti akan ada list ini nama kamu. Kalau orang tu beli, masuk dalam grup kamu, maka kamu layaklah dapat ini harga 50%. Itu bagian bagian to buyers group. Lepas tu kita masuk ke hot sale ataupun trending today. Ini ialah offer sehari ni. Sebab di Vingo ni setiap hari dia ada bagi promosi yang murah-murah. Contohnya ini offernya cuma RM65 saja. Harga asal RM130. Jadi nanti besok lain lagi dia punya offer. Ini ialah tu item untuk yang
hot sale untuk hari ini. So di bawah ini, di bawahnya nanti ada tulis lagi flash sale. Flash sale nih ialah ini contoh, aku bagi contoh. Flash sale nih ialah jualan kilat. Jualan kilat nih dia macam nih, dia ada waktu-waktunya, jam 10, jam 12, jam 13, jam 14, jam itu. Contohnya waktu sekarang ini kan jam 10 going on. Nah, sekarang nih kalau kamu let's say lah aku mau beli ini yang ini nah, bikin potong rambut nih. Bila aku tekan ini, nah sekarang dia ada sales. Dia ada sales nih, flash sale nih akan tamat 12 jam. Tuh, nampak flash sale ada itu, ada masa jadwal situ. Lepas nanti dia habis tempo 12 jam 20 menit tuh, habis sudah sales, karena dia akan balik ke harga asal. Pas tuh nanti jam 12 ini lagi produk yang flash sale. Nanti jam 13 ini lagi yang flash sale, jam 13 ini jam 1 lah. So ini flash sale dia akan setiap hari ada. Jadi kamu mesti mau bijak membeli barang di Vingo menggunakan flash sale ataupun hot sale. Sebab ada di antara orang cakap dia bilang produk Vingo ini mahal, tapi ada juga orang cakap bilang produk Vingo ini bagus. Jadi kalau kamu tanya, aku akan cakap produk Vingo ini di tengah-tengah. Ya, dia biasa macam supermarket di luar. Kalau kita pergi supermarket B, mungkin ikan sardinnya mahal, tapi kalau kita pergi supermarket satu tuh pula murah pula sardinnya. Dia macam itulah. Jadi kita ini sebagai pengguna, kamu mesti pandai bijak, mesti bijak memilih produknya. Tetapi yang aku suka di Vingo nih ialah dia punya barang nih ialah 100% original daripada kilang. So itu yang aku suka, dia tidak third party yang kadang-kadang merosak barang. Dan ini kalau rosak barang kita boleh ganti, ya, boleh ganti. Oke, itulah kelebihan Vingo. Seterusnya, mari kita tengok di sini lagi. Nah, ini ada all kategori, kamu boleh pilih. Kalau mau pilih bagian digital, handphone, kamu tekanlah butang ini. So ini macam yang pertama aku tunjuk tadi lah. Kemudian kamu pokoknya di bagian indeks ini adalah tempat untuk kita berbelanja, boleh untuk kita shopping, berbelanja. Seterusnya kita akan pergi ke butang Academy. Nah, di bawah Academy. Bila kita tekan butang Academy, dia akan bawa kita ke sini. So di sini ini ya tempat untuk kita belajar. Namanya Academy kan, tempat kita belajar. So macam mana mendaftar, ini semua ada di sinilah. Tapi ini dalam bahasa Inggris, kita boleh tukar dalam bahasa Melayu. Nanti aku akan di penghujung nanti aku akan tunjuk kamu macam mana mau tukar bahasanya. Ya, seterusnya di atas nih kamu nampak selection. Selection ini kalau kamu tekan, atau bahasa Melayunya kalau pilihan, bila kamu tekan bagian selection, dia akan bawa kamu ke tempat ini yang promosi untuk hari ini. Ini 20 hari bulan punya promosi kan kemarin. So jadi kalau kamu tekan butang show more, ini adalah detail lengkap lah tentang produk ini. Dan kalau kamu mau share ini produk, kamu cuma perlu tekan butang share. Saat ini yang sudah tekan butang share 3781 melalui selection ini. Kalau kamu mau simpan ini video, kamu tekan ini butang save. Oke, di sebelahnya itu ialah promote. Ini ialah promosi yang disediakan oleh syarikat. Ini yang macam 12 hari bulan itu kan, bila kita start sejak upgrade PS Rp99, ini diantara produk lah yang video produk yang dia sudah sediakan untuk kemudahan kita. Jadi kita boleh share juga ini dalam grup kita masing-masing, boleh ya. Oke, seterusnya kita akan pergi bagian preferred. Bawah ini tekan butang preferred. Bila kita tekan butang preferred, dia akan bawa kita kemari. Ini lebih kepada untuk upgrade. Kalau kita mau upgrade daripada shopper ke PS, kita tekan ini, kita tekan mau pilih produk lagi, kita boleh tekan itu butang more. Bila kita tekan butang more, dia akan bawa kita ke semua produk yang kita boleh beli untuk upgrade. Ya, oke, seterusnya kita tengok di atas tuh ada banyak, tapi aku bagi yang basic saja. Kalau kamu scroll di bawah pun, di bawah ini bukan tempat untuk upgrade, bukan untuk shopping macam biasa saja. Upgrade yang di atas nih saja. Seterusnya kita pergi bagian cart. Cartnya apa? Cart ini ialah trolley. Trolley tempat kita menyimpan barang yang kita mau beli. So bila trolley ini kita mau guna, contohnya aku mau membeli barang. Aku mau beli barang 3 item. Salah satunya aku mau beli ini. Ini rak. So aku simpan dulu di add to cart. Aku tekan di butang. So aku pilih warna putih atau hitam, warna putih, tekan confirm. Kemudian aku cari lagi produk apa aku mau beli. Aku mau beli lagi produk, contohnya aku mau beli yang ini.
Aku mau beli ini two-way remote control mini helikopter. So aku mau beli ini, aku simpan dalam add to cart. Aku tekan ini, maka pilih mana satu jenis kamu mau, lepas itu tekan confirm. So bila kamu tekan confirm, dia sudah masuk di dalam trolley. Lepas itu kita mau buat pembayaran. So bila kita mau buat pembayaran, apa kita perlu buat? Kita cuma tekan butang trolley saja, maka semua barang yang tadi itu ada di dalam sini sudah. Nah, so apa kelebihannya trolley ini? Trolley ini dia macam nih. Kadang-kadang kita mau beli itu barang juga, tapi kita belum ada duit. Kita bilang kamu mau tunggu gaji, nanti gaji baru mau beli. So kita simpan dalam trolley dulu lah. Nanti gaji baru kita masuk trolley, pergi buat pembayaran. Itu pertama. Kedua, kalau kita mau beli banyak item, beli sekaligus. Sebab dia punya kos pengantaran dia kira sekali saja. Nah, kalau kita beli asing-asing, 5 item kita beli, lepas itu kita kirim asing-asing, order asing-asing, maka kita terpaksa bayar kos pengantaran 5 kali. So disitulah kerugiannya. Jadi mesti pandai, bijak, jadi pengguna yang bijak. Boleh? Setakat ini. Oke, lepas itu seterusnya kita pergi bagian account. Apa ini account? So kita tekan butang account. Sini ialah tempat kita punya link, tempat kita punya data, profile kita semua dalam sini. Kita punya cashback semua di dalam ruangan ini. Lepas itu kita punya database pun semua terkumpul dalam di sini ya. So kita akan pergi satu persatu lah. So pertama kita pergi di atas dulu, ada tanda bulatan ini. Bila kamu tekan tanda bulatan nih, kamu tekan ini, dia akan bawa kemari. So kalau kamu tekan butang profile nih, di sini kamu boleh masukkan gambar dan juga username kamu. Boleh? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tekan to media, ini social media account. Ini social media account kita beli set, ini nomor ini, kita beli link dengan Fingo punya homepage, ya. Dan kamu boleh cobalah tekan-tekan, tidak masalah juga itu. Kemudian bagian account dan security ini, yang sini kamu boleh masuk email kamu atau untuk tukar nomor telepon atau password kamu. Kemudian my bank account ini, yang di sini kamu kena masukkan kamu punya nomor account bank, yang tempat nanti kamu withdraw kamu punya cashback pergi ke punya account bank. Oke. Seterusnya kita masuk ini Fingo punya Facebook, sudah tadi aku bagi, tengok tadi kan. Ini bila kamu tekan dia akan masuk pergi Fingo Malaysia punya laman web lah dia punya. Oke, seterusnya red clean cache. Kalau handphone kamu sudah berat, kamu boleh clean cache supaya menjadi ringan. Tekan jatuh butang yes, dia clean kasih bersih supaya handphone kamu tidak berat. So di bawah itu ialah logout. Seterusnya kita tengok apa lagi di sini dia. Kemudian di sini kita akan nampak my invitation code. Invitation code ni kita kena ingat sebab ada setengah orang dia register menggunakan Google. Bila kita register guna Google bukan melalui link yang inviter kita bagi, maka dalam my inviter code ini dia akan kosong. Kalau kosong ni maksudnya tidak ada orang terus sebenarnya dia kosong begitulah. Rugilah kalau tidak ada inviter code. Sebab apa? Kalau kita beli barang kita dapat cashback begitu. So mesti jadi kena pastikan setiap yang orang kita introduce itu kan dia punya my inviter code ni ada diisi kita punya username. Kalau belum masukkan je inviter code kita. Jadi lepas tu di sebelah tu akan nampak butang copy dan share. So ini link yang kita boleh share dengan kawan kita. Contohnya aku share. Aku tekan butang share. Bila aku tekan butang share, dia akan bawa kemari. Jadi aku boleh share lah di mana-mana nama media sosial yang aku mau bagi. So setiap kali kawan tu buka dan dia register guna link ni, dia automatic termasuk dalam aku punya database. Ya, guna ya copy itu pun boleh juga. Seterusnya di bawah ni kita akan nampak ada to pay, to ship, to receive, completed sama all orders. Kita satu persatu. To pay ni ialah barang yang kita sudah beli tapi kita belum bayar, so dia akan masuk di sini. So kita tinggal buat pembayaran lah. Dan biasanya di sini dia akan bagi kita satu tempo masa. Kalau habis tempo masa tu kita tidak bayar, otomatis kita punya barang tu akan di cancel. Ya. Kedua, to ship. To ship ini kan bila kita sudah bayar, barang tu akan masuk di sini bagian to ship ni. So di sini ni to ship ni ya barang ni ialah baru mau dikirim tapi belum dikirim. Maknanya masih di gudang lagi lah. Yang to receive ini macam yang ini, kalau kita tekan to receive, barang ini sudah dikirim, tinggal kita tunggu saja bila kita terima. Itu sebab sudah dikirim, ya, sudah dikirim. Dan kalau kita tengok sudah dikirim nih, di bawah nih dia ada tulis track
package. Maksudnya ini ya kita tracking system. Kita boleh kesan kita punya barang sampai di mana dengan menekan butang track package ini. Nah, kalau kita tekan ini kan dia akan bawa kita pergi laman web courier service yang ambil barang kita itu. Yang dan kita boleh tekan visit site, dia akan bawa kita terus ke tempat courier service itu punya tracking system lah. Kita boleh cek melalui sini. Oke, seterusnya kita pergi lagi bagian completed. Ini completed. Kalau sudah kita terima barang, yang tadi ditulis itu akan pindah ke completed. So bila dia pindah ke sini dan kita puas hati dengan barang itu sudah, maka kita tekanlah itu butang yang tadi yang di bawah tuh sudah receive. Boleh? Oke, so lepas tu yang all orders nih, ini yang order kita yang lalu-lalu lah. Dan di bawah ini ada my cashback. Ini tempat kita punya cashback. Setiap kali ada cashback kita akan nampak di ruangan. Itu figure kita nampak di sinilah. Tuh dia itu maksudnya hari ini balance yang kita yang boleh keluarkan, yang total tuh jumlah keseluruhan cashback yang telah kita kumpul. Yang my training team nih ialah setiap orang register dia akan masuk dalam sini, my training team. So ini lebih kepada tempat kumpul database kita lah. Dan di tempat ini my training team nih kita boleh connect dengan kita punya leader yang semua number dalam sini. Asalkan dia register menggunakan nomor telepon, kita boleh connect dia melalui my training team. Kita tekan saja di contohnya recently invited ini ada satu, sinernya ada satu orang sudah register. So kalau kita tekan ke butang, kita ikut arahan, kita boleh connect direct dengan dia menggunakan WhatsApp. So itu kelebihannya lah kan. Seterusnya kita scroll pergi bawah. Di bawah ini kita nampak income statement. Income statement ini ialah bisnes kita ini bukannya scam, ini ya real business. So kita mesti mau ada record semua pendapatan kita. So jadi ini ada setengah orang tuh dia perlukan ini. Karena bukan setengah, sepatutnya kita semua pun perlu. Sebab kelebihannya kalau kita ada income statement ini kita simpan. So untuk lebih-lebih lagi kalau kita tujuan kita untuk bayar cukai pendapatan kan, senang untuk kita apply loan macam tuh, itu tujuannya lah. Ini pendapatan tahunan kita. My wishlist nih, ini yang ramai kawan tak tahu. My wishlist ini ialah butang tempat kita menyimpan barang kita supaya senang kita cari. Contohnya ini, aku bagi satu contoh. Aku pergi bagian index. Contohnya aku mau promote Nina yang full face protective mask. Aku promote di marketplace kan, di mana-mana saja lah aku promote. So untuk mudah pencarianku, apa aku perlu buat? Aku cuma klik butang wishlist ya, tekan di butang wishlist, maka dia sudah tersimpan di situ. Jadi contohnya tiba-tiba ada pula orang tanya, berapalah harga ini? 2-3 hari kemudian ada orang tanya, berapa harga nih? Ini masih ada stok kah? Contohnya. So kalau kita mau cari ini barang susah, kita di mana tuh kita mau ambil masa untuk mencari. Jadi untuk memudahkan kita pergi bagian account saja, kita klik saja ini my wishlist, maka barang tuh sudah tersimpan di sini. Senanglah. Jadi mana-mana barang kita mau promote, pastikan kita mesti tekan butang wishlist supaya senang kita cari. Oke, seterusnya di bawah ini kita ada voucher. Voucher ini bila kita upgrade daripada shopper ke PS, kita akan dapat voucher. Voucher ini ialah berbentuk diskon voucher. Contohnya kalau aku beli barang RM25 punya harga, maka aku akan dapat RM3 diskon. Kalau beli barang harga RM33 dapat RM5. Dan begitulah seterusnya. Kalau RM59 harga barang, aku dapat diskon RM10 lah. Dan begitulah seterusnya. Jadi voucher nih kita harus guna, sebab kalau tidak guna rugi, sebab dia ada tarik luput. So kalau kita tidak guna kita rugi lah kan. Jadi yang sebelahnya ini bagian use, ini ialah voucher yang kita sudah guna. Yang ini expired nih, voucher yang sudah luput, tidak diguna tapi sudah luput kan. Atau kalau yang sudah diguna tuh di use, kalau luput di expired. Boleh. Lepas tu kita pergi bagian delivery address. Delivery address ni ialah tempat untuk kita isi alamat. Kita tekan di bawah add new receive address, alamat pengantaran. Ingat, setiap kali kita tulis alamat pengantaran, PO Box tidak boleh. Mesti mau alamat lengkap sebab dia dikirim menggunakan courier service. Ya, kalau kamu pakai peti surat memang tidak boleh. Lepas tu kamu boleh tulis berapa alamat sini, 2 ke 3 ke 5 ke, boleh. Berapa banyak kamu mau tulis alamat di sini. Seterusnya kita pergi bagian multi country service. Ini macam kita di Malaysia lah sekarang kan. Kemudian di bawah itu
ada language. Language ini kalau kita mau tempat kita tukar bahasa. Kalau kita mau tukar bahasa Melayu, kita tekan ini saja bahasa Melayu, maka dia akan bertukar menjadi bahasa Melayu. Tuh Melayu sudah semua, alamat pengantaran, perkhidmat negara semua kan. Oke, lepas tu di bawah bahasa tu dia ada tulis khidmat pelanggan. Ini tempat kita untuk berhubung dengan customer service. Contohnya kita mau tanya pasal produk ke, pasal apa-apa masalah, setelah kita mau tanya, kita tekan sejak ini khidmat pelanggan. Bila kita tekan ini dia akan bawa kita kemari. Inilah tempat-tempat kita berlive chat dengan CS. Ini ialah live chat ya. Ada dua tempat kita boleh live chat, satu di sini, satu di bagian produk. Contohnya bagian bila kita tekan bagian index, bagian produk, dan aku mau tanya pasal ini produk. Ini di mana aku mau tekan? Aku cuma perlu tekan chat di bawah. Di bawah ini ada tulisan CHAT, chatting kan. Kamu tekan sih ini, bila tekan butang ini, dia akan bawa kita bagian customer service, so kita boleh berbual di sini live chat dengan customer service dengan CS. Apa muskilah yang kita mau tanya. Oke. Seterusnya kita pergi ke maklum balas masalah. Ini kalau ada company suruh isi, so kita isilah feedback apa semua ini. Dan lepas tu ini apps. Kalau kita mau share apps kita boleh klik itu, kita boleh share di mana-mana. Oke. Seterusnya yang versi ini ialah versi aplikasi kita sekarang. Ini yang latest punya application lah. So itu just setakat ini yang aku mau share dengan kamu tentang tentang ada apa dalam Fingo. Sebenarnya ada banyak lagi bagi kita, kayak kita mesti memandai jalan-jalan dalam ni, tengok di dalam ni. Yang paling penting bagi kamu semua di sana yang belum upgrade pergi shopper, aku galakkan kamu yang belum upgrade pergi PS, preferred shopper, aku galakkan kamu upgrade pergi PS lah. Dalam keadaan sekarang ini kita faham-faham sajalah, dunia kehidupan kita sudah berubah. Sejak akhir-akhir ni peningkatan orang beli online meningkat secara mendadak. Jadi kita tidak boleh lari daripada perubahan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan COVID-19, ramai orang tiada pekerjaan, ramai perniagaan tutup, dan inilah masa yang paling baik untuk kita yang sudah PS, kita share kita punya link pada kawan-kawan kita untuk merebut peluang ini. Yang belum jadi PS tapi sudah shopper, cepat-cepatlah upgrade pergi PS. Ya, kenapa kena upgrade? Sebab kalau kamu tidak upgrade, kamu rugi. Aku akan bagi sedikit, bagi aku masa sedikit lah pencerahannya. So aku mau buat sedikit perbandingan dengan Shopee, Lazada ataupun Zalora. Apa bezanya Fingo dengan Shopee, Lazada dan Zalora? Shopee, Lazada dan Zalora adalah platform tempat kita membeli belah. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Kalau kita mau berniaga di situ, kita kena keluarkan modal. Maksudnya kita kena ada barang, beli barang dan kita letak dalam Shopee atau Lazada supaya orang beli. Itu konsep dorang. Tapi konsep Fingo ni bagus sikit. Sebab kita tidak payah ada modal yang besar. Kita cuma download aplikasinya, register sebagai shopper, dan kita upgrade menjadi PS sekali sejak seumur hidup kita dengan membeli gift pack bernilai RM99, dapat barang pula tu tanpa maintain bulanan, tanpa sediakan produk, tanpa sibuk mengatur pengiriman apa semua, sebab semua Fingo yang sediakan. Ya, kerja kita ialah cuma sharing supaya orang download Fingo punya aplikasi. Maksudnya kerja kita ni buat iklan bagi pihak Fingo. Jadi setiap kali orang register menggunakan link kita, automatik dia akan termasuk dalam kita punya database kan. Dan setiap kali dia berbelanja, maka Fingo akan bagi kita commission. Begitu juga setiap kali dia upgrade dari shopper pergi PS, Fingo pun akan bagi kita commission. So jadi dalam keadaan kita sekarang ini, keadaan kita yang dunia sudah berubah, ramai orang guna beli atas talian, takkan kita mau tunggu dan lihat, masih duduk diam-diam, masih menggunakan konsep yang lama lagi. Kita akan ikut perubahan dunia, sebab kalau kita tidak ikut, kita yang rugi, kita akan ketinggalan, sebab kita akan kena lalui ini. Kita kena lalui, ya. So jadi untuk anda yang di luar sana yang ada dengar video ini, aku mencadangkanlah kalau boleh kan, janganlah kedekut, sediakan RM99 untuk upgrade menjadi PS, dan ini kita boleh jadikan sebagai kita punya pendapatan, sumber pendapatan kita. Nah, sebab kalau kita tidak buat, kita juga akan rugi, sebab kita tidak akan jumpa satu perniagaan di luar sana RM99 sejak modal kita sekali keluar
tanpa maintain bulanan, tapi kita ada barang lebih 20.000. Nah, sekarang Vingo dalam ini sudah ada lebih kurang 20.000 barang dan sentiasa bertambah. Jadi kita di antara orang yang terawal, di antara yang awal. Sebab kita masih lagi baru setahun jagung kita nih, baru setahun 2 bulan lah kalau tidak silap aplikasi Vingo nih. Jadi jangan pikir panjang, anggap aja 99 gitu kamu beli barang juga, tidak juga kamu rugi kan. So jadi guys, itu saja untuk hari ini. Siapa-siapa dengar video ini, harap cepat-cepatlah kamu bertindak. So itu saja, jumpa lagi di video akan datang. Thank you.